Rema memberkati bangsa-bangsa, Shalom keluarga Rema, selamat sore. Senang sekali di kesempatan hari ini ya, tepatnya di edisi 14 Februari 2022. Wow, spesial Valentine, senang banget di kesempatan hari ini ya. Agnes bisa hadir nemenin keluarga Rema di acara 60 Mbps, 60 menit bawa perubahan sejati. Dan di kesempatan hari ini nih, dengan tema What is Love dengan Pastor Iman Elroy, Evangelis Widiawati dan juga Evangelis Albertus Saputra dari Unlimited Fire. Halo, Shalom, selamat sore. Halo, Shalom Agnes, keluarga Mas semua, Yevers. Oke deh, sekali gitu Halo, shalom, langsung. shalom. Oke, siap-siap. Kalau gitu langsung aja, boleh dimulai langsung nih. Boleh dari Pastor Albert atau dari Pastor Iman mungkin, atau dari Pastor Widya, silakan. Oke, aku dulu mungkin ya, mengawali ya. Yes. Secara general aja sih. Jadi ini mumpung kita merayakan hari ini Valentine ya, Happy Valentine untuk semuanya. Maka dari itu ini tema yang spesial, istimewa buat teman-teman semua. Temanya kali ini adalah What is Love, atau apa sih cinta itu ya. Seringkali kita nih ngomong cinta-cintaan, tapi apakah kita mengerti cinta yang sesungguhnya itu seperti apa? Oh. Nah ya kan, bahkan bisa ngomong cinta tapi nggak ngerti artinya, hanya sekedar apa yang dirasakan, cuma ngerasain doang. Dan seringkali punya pemikiran ya, bagi teman-teman yang mungkin sedang lagi suka sama seorang atau sedang menjalani sebuah relationship, mesti punya pemikiran nih, apakah hidupnya kisah cintanya akan sama kayak drakor-drakor gitu kan? Wah. Kayak di film-film gitu ya. Yes, yes. Kayak Cinderella gitu, pada akhirnya semuanya endingnya adalah sampai bahagia sampai selamanya. Nah, hari ini kita mau kembali ya ke definisi kasih yang sesungguhnya, tapi kali ini menurut Alkitab pastinya. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat katakan begini. Aku baca dari yang 4 dulu ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kita ini ngomong cinta sama seorang, artinya ada yang namanya kesabaran. Kalau kita ini nggak sabar, tergesa-gesa, terburu-buru, jangan-jangan itu bukan kasih, bukan cinta, tapi itu nafsu, ya kan? Jangan-jangan itu nafsu, bukan cinta. Karena kalau kasih, firman ngomong sabar gitu loh. Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, nunggu semuanya ready, nunggu semuanya siap, ya baru pada akhirnya memutuskan, ya berkomitmen dan maintain hubungan itu sampai pada akhirnya bisa menikah. Ada sabar di sana, tidak ada terburu-buru. Jadi kalau misalnya si cowok berusaha memburu si cewek sampai nggak dikasih waktu benar-benar untuk berpikir, tidak dikasih waktu untuk berdoa, apakah itu kasih? Apakah itu cinta? Jangan-jangan cuma nafsu aja. Terus juga dikatakan kasih itu murah hati. Ya, kalau kasih itu pelit, ya namanya itu suka cinta ya. Yang namanya cinta pasti dia akan memberikan sacrifice, dia akan memberi. Bukan sekedar mengambil, bukan sekedar take, tapi juga ada give-nya. Dan juga dikatakan kasih itu tidak cemburu, nggak jealous. Kayaknya minggu lalu ya kita udah bahas ya tentang ini ya, bahwa kasih itu, kalau cinta itu, love itu nggak jealousan. Jealous tanda bahwa itu nggak trust sebetulnya. Kalau nggak trust itu tandanya apa? Ya sebetulnya dipertanyakan, ini cinta beneran atau cuman takut kehilangan aja sih gitu loh. Terus dikatakan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang namanya kasih tidak ada kesombongan dalamnya, apalagi untuk memegahkan diri tidak ada di sana. Jadi kalau masih suka pamer ini dan itu ya menurut saya itu masih pertanyakan apakah benar itu disebut kasih, disebut cinta. Nah, ini juga yang gak kalah penting nih untuk anak-anak muda nih. Perhatikan baik-baik deh. Yang kelima, ia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalau justru berbuat kurang ajar, ya belum apa-apa tangannya udah nakal, udah grape sana sini. Apakah itu sopan? Ya, apakah itu cinta yang sesungguhnya? Ataukah itu kembali lagi, ini cuma nafsu aja sebetulnya sih, bukan cinta, bukan kasih. Karena dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Apalagi sudah melakukan hubungan di luar nikah, hubungan seks bebas. Apa
Apakah itu kasih? Apakah itu cinta? Apalagi zaman now gitu ya. Itu mah biasa banget gitu kan. Melakukan seperti itu mah wajar-wajar aja. Ya mohon maaf, firman ngomong hari ini kebenaran berkata iya atau kasih atau cinta itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Jadi dia tuh melakukan yang nggak sopan, maksudnya jangan dia tuh sopan banget lah, penuh dengan etika. Kalau kamu sayang, kalau kamu cinta dengan pasanganmu dijagain dong, gitu. Sampai apa sih? Sampai diberkati di pernikahan itu akan luar biasa indahnya. Dibanding kalau kamu sudah curi dulu, nanti percayalah di pernikahan kayak tawar-tawar aja, udah biasa-biasa aja, udah nggak ada rasa istimewa lagi. Kenapa? Karena sudah diambil di awal sih. Seringkali orang yang melakukan seperti ini, melakukan hubungan seks seperti ini, pada akhirnya apa? Untuk si wanita biasanya susah sekali untuk tunduk sama suaminya. Itu cirinya. Karena di bawah alam sadarnya itu dia merasakan bahwa seakan-akan dia ini sudah mengambil sesuatu terlebih dahulu, kayak dicuri. Jadi untuk respect, untuk honor, untuk hormat, ya sulit. Kenapa? Udah diambil duluan sih. Coba dijaga yang benar. Aku percaya nanti pada akhirnya si wanita akan hormat sama suaminya. Karena suaminya benar-benar menjaganya sampai pada pemberkatan, diberkati Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Dan dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, nggak bakal tuh nyari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau yang namanya kasih, yang namanya cinta yang sesungguhnya itu ya tidak mencari keuntungan buat dirimu sendiri. Kamu akan berkontribusi bagaimana hidupmu jadi berkat buat orang banyak. Dikatakan dia tidak pemarah. Jadi kalau bilang cinta tapi sukanya marah-marah, ngambekan, baperan, jangan-jangan, ya kan? Apakah itu cinta, ya kan? Sukanya kok marah-marah. Saya ini marah-marah karena cinta sama kamu. Come on, itu nggak make sense di kepala saya gitu, ya. Dan dikatakan saya closing yang ini ya, supaya bisa gantian dengan yang lain. Pas 10 menit. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu mengampuni. Jadi kalau kita ngomong bicara cinta, bicara soal love, itu ada namanya pengampunan. Kita memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Even pasangan kita juga melakukan kesalahan sama kita. Kita pun harus memberikan maaf ya, sebesar-besarnya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Ada sacrifice di sana, ada korban di sana. Apa yang harus dikorbankan? Korban perasaan, waktu, tenaga. Karena saya nggak percaya kalau dibilang cinta, tapi nggak ada kuantitas ya, nggak ada waktu yang diberikan itu ya omong kosong. Aku cinta sama Tuhan, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Aneh banget kamu, gitu loh. Ya, ngomongin cinta sama Tuhan, tapi nggak ada waktu buat Tuhan. Sibuk doang, nggak jelas lagi. Nah ini ya yang namanya cinta itu juga dibuktikan dengan durasi waktunya. Mudah-mudahan ini sebagai pembukaan yang menolong buat teman-teman semua. Gitu ya Agnes ya. Oke, biar sambung sama yang lain. Mantap banget. Lanjut kalau gitu, boleh disambung sama Pastor Iman atau Evangelis Vidya nih, silahkan. Oke, aku nyambung dikit ya, apa yang Pastor Abdul tadi sudah sampaikan, itu bagus banget ya. Jadi kasih itu seringkali kita salah mengerti. Saya juga pernah, saya masih muda maksudnya, dan dulu pernah lebih muda, di mana kita itu berpikir, nah yang namanya cinta itu, perasaan, berbunga-bunga, senang, nggak bisa itu ya, kayak drama-drama Korea gitu ya, kita kayaknya happy banget, mikirin terus gitu. Cuman sepanjang waktu, kemudian dari pengalaman demi pengalaman, kita belajar bahwa ternyata cinta itu bukan hanya main perasaan gitu, tapi seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kasih itu melakukan sesuatu gitu, sebuah komitmen, sebuah pengorbanan. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus juga berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yes. Dia berkata, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus saja memberikan contoh, dia itu berkorban. Sedangkan kalau kita, definisi kita akan cinta, seringkali kita yang mengorbankan orang lain gitu. Padahal kalau ngomongin cinta, sebenarnya kita yang harus berkorban. Ya seringkali sangat naif ya, kita sangat naif. Saya seringkali dulu berpikir juga waktu nembak cewek, mulai senang sama cewek, kayaknya berbunga-bunga banget. Terus kalau udah seperti itu, definisi cinta kita itu seringkali kabur banget gitu. Pada waktu itu saya misalkan seperti itu, terus saya berpikir, wah kalau
kalau saya punya perasaan seperti ini, itu berarti dari Tuhan itu, berarti dia jodohku itu, pasti itu Tuhan yang mau kasih itu. Jadi semuanya kayak serba spiritual gitu ya, serba, wah ini pasti Tuhan yang ini, padahal itu semua dari perasaan kita. Tapi kalau yang kasih atau cinta yang Tuhan berikan, versi Tuhan itu dia memberikan versi yang lain yang seringkali kita pikir, loh, kok bukan seperti yang aku bayangkan ya, bukan hanya perasaan, tapi ternyata jauh lebih itu. Ada harga yang sangat mahal yang dia lakukan untuk kita, dan dia mau supaya kita juga sebagai sahabat-sahabatnya, kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga memberikan contoh itu di dalam kehidupan kita. Nggak cuman bicarain pasangan, tapi kita bicarain juga ke orang tua kita, ke saudara kita, ke teman-teman kita. Jadi cinta itu, kasih itu namanya adalah pribadi Tuhan. Ya, kalau kita ingin mengerti apa sih cinta atau kasih itu yang sebenarnya, ya kita harus mengenal Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan seperti ini, bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi kita mengerti bahwa pada saat kita mengasihi, kita itu dikatakan bahwa kita itu ada di dalam Allah, kita ada di dalam dia. Jadi sungguh sangat ironis ya kalau kita berkata kita ini lagi jatuh cinta atau kita dalam kasih, tapi kita nggak ada di dalam dia sebetulnya. Tadi sahabat sampaikan di 1 Korintus 13, semua hal yang memberikan definisi tentang kasih gitu. Nah, apakah kita melakukan hal-hal tersebut? Kalau enggak, jangan-jangan kita sedang salah mengerti nih apa yang menjadi definisi kasih. Ya mungkin. Oke, kalau kita langsung disambung nih ya sama Evangelis Vidya. Silakan nih. Nah, kita tuh sering banget ya, terutama para cewek-cewek, ladies gitu, kita terjebak oleh namanya cinta yang semu gitu ya, apalagi yang ladies yang lagi suka nonton drakor gitu. Jujur saya sendiri juga kalau nonton drakor kadang juga terbawa suasana gitu. Sekalipun sudah menikah, sudah berumur, itu saya sempat utarakan ke suami bahwa, duh aku kok terbawa suasana ya, aku kok pengen kamu jadi seperti ini gitu. Nah, padahal cinta yang murni itu adalah cinta yang perlu diuji, cinta yang murni itu cinta yang dewasa gitu. Nah, kalau kita sebagai perempuan gitu kan, kita harus lihat gitu loh, apakah laki-laki ini bertanggung jawab atau enggak, tanggung jawabnya dia itu gimana gitu. Karena kita tahu setiap pilihan itu akan setiap pilihan itu diikuti akibat pasti. Nah, tanggung jawab itu adalah obat yang paling mujarab buat itu. Ya mungkin kita nggak selalu ngambil keputusan yang benar, mungkin kita juga pernah ngambil keputusan yang salah. Tapi percaya kalau kita libatin Tuhan, Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan arahin kita ke jalannya lagi gitu, ke jalan yang benar gitu. Nah, beberapa tips mungkin ya untuk ladies gitu kan. Wah, seru. Jadi kita harus tahu seberapa kita mengenali pasangan kita gitu, seberapa kita mengenali pasangan kita. Yang kedua, kita juga sadar kekurangan dan kelebihannya. Sanggup enggak kekurangan dan kelebihannya kalau aku nanti menjadi pasangan hidupnya. Terus yang ketiga, kita harus cek motivasinya. Motivasi kamu pacaran sama aku tuh apa? Visimu ke depan itu apa nantinya? Dan yang keempat, kita juga belajar dari semua ketiga itu. Terus yang terakhir, kita belajar untuk menerima. Kita bisa menerima enggak kelebihan dan kekurangan dia atau enggak? Ya kita belajar untuk melepaskan gitu. Karena kita belajar di Amsal 4 ayat 23, Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari segala terpancar kehidupan gitu. Jadi kita harus lihat buahnya gitu. Apa sih visinya? Apa yang mau dibangun pada saat pernikahan nanti gitu. Terus bagaimana dia memakai waktunya? Dia bisa bertanggung jawab enggak dengan waktu yang ada gitu. Pada saat dia bekerja bagaimana? Pada saat dia sekolah bagaimana gitu. Ada mungkin sekolah harusnya mungkin selesai dalam 4 tahun, dalam 7 tahun dia belum selesai gitu kan. Itu kan kelihatan banget tanggung jawabnya juga di mana gitu.
Terus bagaimana pada saat dia mengambil keputusan, bagaimana saat dia menghadapi masalah-masalah gitu. Apakah Ya. emosinya meledak, apakah dia bisa handle masalah dengan baik, itu sangat penting gitu. Dan yang kedua bisa lihat sifat dan karakternya seperti apa. Jadi yang paling penting dalam pacaran, perhatikan pada saat kalian berbicara, apa yang kalian bicarakan gitu. Tidak cuma hal-hal yang halu-halu atau cuma romantis-romantisan, tetapi bobot pembicaraannya tuh seberapa berat gitu. Masih untuk visinya nanti, kedalaman dia dengan Tuhan seperti apa gitu kan. Masa depan ke depannya kita bawa kemana sama dia, karena sebagai perempuan kita pasti akan ngikut pemimpin kita, yaitu suami kita gitu. Jadi sepertinya kita tuh perlu mengenalin banget ya, mengenalin pasangan banget. Jadi karena percaya bahwa namanya sebuah pernikahan itu hanyalah sebuah perjalanan satu jalan, jadi nggak bisa kembali. Jadi setiap kali kita memutuskan untuk ada di dalam sebuah hubungan, kita tuh harus memastikan nih, kita harus betul-betul mengenali betul ya. Makanya dalam pacaran tuh banyak bertanya, banyak cari tahu, itu hal yang penting gitu. Ya. Seringkali kita ngobrolin yang remeh-remeh gitu ya, nggak menyinggung hal-hal yang justru penting. Justru nanti keluarga kamu gimana, orang tua kamu, orang tuanya kayak gimana, itu hal-hal yang penting banget untuk para cewek-cewek dan cowok-cowok juga penting juga ya untuk ketahui gitu. Atau waktu kita penjajakan bukan cuman seringkali kita bilang sekedar main perasaan aja, main perasaan. Tapi it's more than that, karena nanti bayarnya nanti kalau udah nikah. Oke. Yes. Oke, wow, mantap banget. Thank you buat Pastor Albert, Pastor Iman, dan juga Evangelis Vidya ya.